Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Game TV Official. Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Camera untuk teman-teman semuanya. Google Camera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari Wijaya ya, yaitu Wijaya versi 311. Adapun based on Gcam-nya adalah Gcam 73018 atau Gcam Pixel 4, yang tentunya untuk Gcam ini sudah support astrofotografi ya teman-teman. Termasuk yang saya suka dari Gcam ini, dia sudah support cukup banyak fitur, termasuk diantaranya adalah viewfinder yang cukup ramai di depan ya. Kemudian sudah support juga untuk manual fokus yang bisa kalian atur mulai dari infinity sampai mode makro. Kemudian di Gcam ini juga sudah support untuk multi lens ya, termasuk diantaranya ada wide angle, kemudian depth dan juga makro. Selain itu di Gcam ini juga sudah support cukup banyak config ya, termasuk diantaranya ada dari Asus cukup banyak di sini. Diantaranya ada dari Asus ROG Phone 2, ROG Phone 3, kemudian Zenfone 5, Zenfone 6, Zenfone 7 ya. Lalu dari OnePlus juga cukup banyak, mulai dari OnePlus 3 sampai OnePlus yang terbaru yaitu OnePlus Note. Kemudian ada juga dari Oppo Reno 10 kali zoom, kemudian dari Realme juga cukup banyak di sini, mulai dari Realme 3, kemudian Realme 6 Pro, Realme X2 Pro ya. Lalu dari Samsung juga cukup lumayan, ada A80, S9, S10, tentunya varian Snapdragon ya. Lalu dari Sony juga ada, yaitu Sony Xperia 10. Kemudian dari Xiaomi juga tidak ketinggalan ya. Untuk daftar lengkapnya silahkan kalian cek di deskripsi. Nah, buat HP kalian yang nggak ada di list ini, silahkan kalian coba saja ya teman-teman, karena belum tentu yang tidak ada di list ini nggak bisa menggunakan Gcam ini. Contohnya adalah device yang saya gunakan kali ini, yaitu Redmi 7 ya. Jadi untuk Redmi 7 cukup lancar menggunakan Gcam ini, bahkan semua fitur work ya, kecuali memang untuk panorama dan juga photosphere memang dari bawaannya nggak bisa ya untuk Redmi 7, dan selain itu semuanya work. Dan juga saya tes di Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10 cukup lancar teman-teman, dan ini merupakan salah satu Gcam terbaik untuk Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10. Ini menurut pendapat saya ya, karena semua fitur sudah saya tes ya, semuanya oke, termasuk untuk astrofotografi di Gcam ini cukup lancar dan gak ada kendala blank ya, yang seperti Gcam yang lainnya yang saya tes itu kebanyakan untuk mode malam atau astrofotografinya ada blank. Namun di Gcam kali ini ya, di versi 311 Gcam Wijaya ini cukup lancar di Redmi Note 8. Kemudian selanjutnya untuk aux lens-nya juga lancar semuanya, mulai dari wide angle sampai lensa makronya semuanya work ya di Redmi Note 8. Oke, seperti apakah performa dari Gcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu ya teman-teman, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install. Untuk APK-nya cukup lumayan ya, yaitu 109 MB. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan ketika kalian selesai install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar, kemudian di Gcam-nya sini ditekan lama, selanjutnya pilih info APL, kemudian hapus data, hapus semua data, dan oke.
Selanjutnya buka lagi gamenya. Ini izinkan semuanya ya. Oke, sampai di sini Gcam siap digunakan. Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya, terlebih dahulu di sini akan saya tunjukkan caranya untuk menampilkan beberapa shortcut button yang ada di depan ya, termasuk untuk manual fokus dan juga untuk aux lainnya. Caranya yang pertama kalian masuk dulu ke menu setelan. Untuk menu setelannya ada di atas ya. Kemudian kalian tekan yang ini. Selanjutnya ke ekstras foto ya. Kemudian ini bisa dicentang seperti ini. Oke, kemudian viewfinder buttons ya, ini dicentang semuanya. Oke, seperti ini. Lalu untuk Gcam ini bisa diatur untuk digital zoomnya ya. Untuk dia mentok di 100 kali zoom. Namun di sini saya sarankan tidak lebih dari 70 kali zoom ya. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk videonya bisa di set seperti ini. Untuk 4K bisa diaktifkan juga ya, tergantung selera. Kemudian selanjutnya masuk ke lanjutan ya, ke setelan umum, kemudian lanjutan. Kemudian lensa cutter ini bisa dicentang, ini juga. Lalu untuk control raw bisa dicentang, kemudian ini ya. Selanjutnya untuk auxiliary kamera ya, ini dicentang. Oke, kecuali untuk ID5 nggak usah dicentang ya. Dan ini disesuaikan dengan merek handphone yang kalian pakai. Karena di sini saya pakai Redmi Note 8, tadi sudah saya tes ya, untuk aux-nya berjalan semuanya kecuali untuk ID5 ya. Maka di sini saya centang semuanya dan saya tinggal yang ID5. Oke. Kemudian selanjutnya manual focus ladder ya. Ini untuk menampilkan manual fokus. Oke, ini bisa dicentang semua saja, nggak masalah. Depan belakang ya. Oke. Sampai di sini untuk settingannya sudah cukup ya. Itu untuk settingan standar. Kalau masih belum muncul kalian keluar dulu ya, kemudian di clear. Selanjutnya buka lagi. Nah oke, sekarang sudah muncul ya untuk shortcut buttonnya, termasuk di atas ini ada lip patcher, kemudian AWB, lalu ada EV dan juga touch focus. Kemudian di sini ada untuk manual fokus yang bisa kalian atur maksimal di 20 atau mode makro ya. Jadi 20 ini adalah untuk foto makro atau objek kecil. Oke. Kemudian di bawah sini ada untuk aux line-nya. Kalau seperti ini 0,6 ini adalah wide angle ya. Untuk wide angle-nya walk ya. Kemudian satu kali ini untuk lensa utama. Jadi untuk pindah dari satu lensa ke lensa lainnya kalian harus menunggu proses HDR plus-nya selesai. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk lensa utama. Coba nanti kita bandingkan ya hasilnya. Kemudian untuk lensa depth juga bisa ya di Gcam ini. Oke, ini untuk lensa depth, dan yang terakhir ada lensa makro. Oke, untuk lensa makronya walk. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi huruf yang kecil pun kelihatan ya, termasuk untuk debu-debu yang menempel. Oke, seperti ini ya, detail banget, termasuk debu-debu yang ada di keyboard saya kelihatan. Oke, tadi saya sudah tes ya teman-teman, jadi semua fitur berjalan dengan lancar mulai dari mode malam. Untuk di mode malamnya seperti biasa ya, untuk fitur-fiturnya ada astrofotografi yang bisa diatur off dan juga on. Kemudian untuk mode potret juga sama ya, ada retouch wajah seperti biasa. Coba kita tes.
Oke, untuk potretnya lancar. Kemudian di kamera utama juga oke ya, tadi sudah kita tes. Selanjutnya untuk mode makro kita tes untuk makro manualnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian video juga work teman-teman. Kemudian di menu lainnya untuk panoramanya juga work. Lalu untuk photosphere ya, photosphere juga work. Kemudian gerak lambat atau slow motion ya, yang biasanya jarang sekali work, di sini bisa ya, lancar. Kemudian selanjutnya untuk time lapse juga bisa. Kemudian yang terakhir ada AR sticker ya. Oke, AR stikernya juga bisa. Untuk AR stiker silahkan kalian cek di deskripsi ya teman-teman, cara installnya, karena ini enggak include di Gcam, jadi kalian harus install sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk bug yang saya temukan ya, saya sudah coba cukup lama Gcam ini, ada beberapa jam ya. Untuk bug yang saya temukan di Gcam ini adalah kadang-kadang untuk di mode malamnya, untuk hasilnya itu kadang nggak bisa langsung dilihat di sini ya. Jadi kalian harus masuk ke galeri, terutama untuk astrofotografinya itu kadang-kadang tidak muncul di viewfinder sini ya. Jadi nggak bisa langsung dilihat di sini, tapi yang jelas dia tersave ya, dia tersimpan di galeri seperti itu. Contohnya tadi waktu saya mengambil gambar ini teman-teman, ini untuk astrofotografi ya, hasilnya cukup bagus, cukup detail ya, hasilnya bagus banget untuk di Gcam ini. Ini untuk astrofotografi, ini untuk mode malam biasa, dan ini untuk kamera bawaan ya, sangat jauh sekali perbedaannya. Oke, dan ini menurut saya salah satu Gcam terbaik ya untuk Redmi Note 8 Android 10 MIUI 12. Dan juga Gcam ini cukup lancar di Redmi 7 teman-teman, semua fitur work ya. Nanti untuk link config-nya akan saya sertakan juga di deskripsi. Oke, yang terakhir untuk Gcam ini sudah support config ya. Nah, untuk config-nya nanti silakan di-download sesuai dengan merek dan tipe HP kalian. Dan bagi kalian yang belum paham cara untuk restore config-nya dan baru pertama kali install Gcam, di sini saya tunjukkan ya. Caranya kalian masuk ke menu setelan, kemudian ke paling bawah ya ada menu config, selanjutnya pilih save ini, lalu di sini dikasih nama bebas ya. Oke, selanjutnya masuk ke file manager, kemudian config yang sudah kita download kita pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam ya, kemudian config 7 dan kita tempel di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bagian hitam-hitam sini. Kemudian cari config yang barusan kita copy tadi. Oke, sudah selesai ya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.